Salam damai sejahtera bagi saudara sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan di hari ini, maka marilah kita merendahkan hati dan kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa, damai sejahtera di bumi dan kemuliaan bagi Allah. Kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang memberikan kehidupan bagi kami. Di saat ini kami akan merenungkan sebahagian dari firman-Mu. Maka kami bermohon kiranya Tuhan berkenan untuk menolong kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan di hari ini tertulis di dalam Matius 15 ayat 32. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan bagi kita di hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang hendak disampaikan firman Tuhan melalui peristiwa ketika Yesus melihat ada begitu banyak orang yang mengikut Dia, tapi dalam kondisi kelaparan? Melalui peristiwa itu, Tuhan mau berkata kepada kita bahwa dalam hidup ini, hendaklah kita memiliki kepekaan dalam melihat serta merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ketika kita melihat ada orang yang sedang kesusahan, mari bantu dia agar dapat keluar dari kesusahannya itu. Ketika kita melihat ada orang yang sedang kelaparan, hendaklah kiranya kita juga mengulurkan tangan kita untuk membantu mereka yang sedang kelaparan. Lalu kita berkata, "Apa yang bisa aku bantu, pendeta? Sementara hidupku sendiri pun susah, hidupku pun berkekurangan dan lain sebagainya." Saudara-saudara, ingatkah kita akan kisah tentang seorang janda yang ada di Sarfat, yang hanya memiliki sedikit tepung dan minyak untuk diolah menjadi makanannya dengan anaknya? Lalu datanglah Nabi Elia, meminta kepadanya agar dibuatkan makanan. Lalu apakah respon janda tersebut? Dia memberikan apa yang ada padanya untuk Nabi Elia. Sekali lagi, dia memberikan apa yang ada padanya. Lalu apakah yang terjadi? Tuhan memberkati, dan Tuhan memelihara kehidupan janda tersebut. Saudara-saudara, di dalam hidup ini ada banyak orang-orang yang kelaparan. Tidak hanya kelaparan dan kekeringan akan makanan dan minuman, tetapi juga kelaparan dan kekeringan akan firman Tuhan. Lalu siapakah yang harus mengenyangkan mereka? Maka jawabannya adalah kita semua. Apa yang bisa kita perbuat? Perbuatlah, saudara-saudara. Jika kita bisa membantu untuk mengenyangkan kebutuhan saudara-saudara kita akan makanan dan minuman, mari lakukan sebisa yang bisa kita lakukan. Jika kita bisa mengenyangkan jiwa saudara-saudara kita yang haus dan lapar akan firman Tuhan, maka perbuatlah demikian. Karena kasih itu bukan kata-kata, tapi kasih adalah aksi
nyata. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat menjalani hidup, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sadar siapa kami. Kami adalah manusia yang lemah dan berdosa. Manusia yang penuh dengan keterbatasan. Maka tuntunlah hati, pikiran, dan hidup kami, agar kami dapat menjalani hidup ini dengan penuh kedewasaan secara rohani. Di saat ini kami berdoa, mendoakan saudara-saudara kami, jemaat yang Engkau kasihi. Berkatilah Tuhan setiap kehidupan kami, setiap pekerjaan yang kami kerjakan, yang seturut dengan kehendak-Mu. Bagi yang berladang, semoga Tuhan memberkati setiap tanaman yang kami tanam di ladang kami masing-masing. Bagi yang bekerja sebagai seorang wira swasta, pedagang, guru, pegawai, dan lain sebagainya, biarlah kiranya Tuhan juga tetap mencurahkan berkat-Mu, agar kami dapat memenuhi kebutuhan hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami sampaikan doa kami kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.